Selamat pagi, terima kasih telah bergabung di Room Apel Pagi tepat pada waktunya. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7.30. Kepada rekan-rekan yang telah hadir di Room Apel Pagi, mohon bantuan serta kerjasamanya untuk memberitahukan rekan di bidangnya masing-masing agar segera bergabung di Room Apel. Terima kasih. Baik, karena waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7.35, insya Allah apel pagi akan segera dimulai dan Alhamdulillah sudah hadir pejabat administratur Ibu Kabid Ekonomi. Mohon izin Bu Alia. Oke. Iya, hatur nuhun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung di Room Apel Pagi Virtual Bapeda Kabupaten Garut. Yang terhormat, alhamdulillah sudah hadir Pak Kaban. Yang kami hormati pejabat administrator, para pejabat pengawas, serta seluruh peserta apel pagi, baik ASN maupun non-ASN yang kami hormati dan kami banggakan. Apel pagi pada pagi hari ini, hari Kamis, hari pertama di bulan Juli, tanggal 1 Juli 2021, dan hari kedua kita melaksanakan WFH 100%, akan dimulai. Selaku pembina apel pagi, alhamdulillah sudah hadir Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Garut, Bapak Agus Ismail SPMT. Insya Allah beliau akan menyampaikan arahan ataupun informasi terkait pelaksanaan pekerjaan pada hari ini. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Kepala Bapeda, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat administrator, Pak Sekban, para kepala bidang, para pejabat pengawas, para kasubag, para kasubid, para pejabat fungsional, seluruh pegawai lingkungan Bapeda, baik ASN maupun non-ASN. Bismillah, alhamdulillah, jawab puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah, hari ini di tanggal 1 bulan Juli 2021, di awal bulan Juli ini, sesuai dengan surat edaran Pak Bupati, kita melakukan work from home sebagai salah satu upaya kita dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 untuk bisa mengurangi mobilitas dari masyarakat, khususnya yang ada di beberapa wilayah. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa curah pada junjungan Nabi Allah besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga, tabain, sampai kepada kita semua umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa siogianya untuk apel pagi ini dapat diikuti oleh seluruh pegawai Bapeda, baik ASN maupun non-ASN, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan work from home. Jadi kita artinya tetap melakukan pekerjaan itu dari rumah, gitu ya. Ya, melihat hari ini baru ada ya kurang lebih 40 sekian ya. Paris kalau lihat dari ini jumlah itu mungkin ada 45 kurang lebih ya. Iya, Pak. Ya, 40 ya, sekitar 43, 44 gitu ya. Artinya bahwa ini masih separuh dari jumlah yang seharusnya dia mengikuti apel pagi. Karena apel pagi ini juga salah bentuk penilaian gitu ya, bahwa kita telah menetapkan bahwa untuk pekerjaan itu kita awali dengan apel pagi. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan nanti setiap perangkat struktural itu mengawasi staf di bawahnya, kemudian melaporkan secara gradual, gitu ya. Kemudian juga secara hierarkis dari masing-masing level, artinya setiap kasubid melaporkan staf yang ada di bawahnya langsung kepada kabid, nanti kabid melaporkan kepada Pak Sekretaris, sehingga kita akan lakukan pelaporan secara institusional, ya, secara institusi. Nah ini saya kira perlu menjadi catatan kita bersama bahwa ini sudah menjadi komitmen kita, ya, bahwa apel pagi itu menjadi suatu titik awal untuk
pelaksanaan tugas kita. Pemerintah memberikan kebijakan atau mengambil kebijakan berkenaan dengan flexibility work arrangement, di mana memberikan ruang antara work from home dan work from office, dan mengingat bahwa kondisi pandemi hari ini begitu masif perkembangannya, begitu cepat, sehingga kebijakan work from home 100% bagi institusi pemerintah ini tentu saja harus disikapi secara arif dan bijak oleh seluruh pegawai, gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian Bapak Ibu karena bekerja dari rumah itu bisa dengan bebas melaksanakan kegiatan-kegiatannya, tapi tentu saja harus ada rule yang kemudian mengatur itu. Sehingga saya instruksikan secara hierarkis, koordinatif, melalui Pak Sekretaris, melalui Kepala Bidang, melalui Kepala Sebagian, Kepala Subbidang, untuk senantiasa memberikan arahan, kemudian juga pengawasan, dan juga pelaporan. Sebagaimana yang tercantum dalam surat edaran Bupati Garut. Ya, saya kira itu yang perlu dicermati, bahwa untuk pelaksanaan work from home itu harus betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi bentuk pelaporan, evaluasi, pengawasan ini salah satu bentuk bagaimana kemudian kita melaksanakan work from home ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bahwa ada beberapa hal yang perlu dicermati dari sisi implementasi dari WFH ini, gitu ya. Pertama, tentu saja sekali lagi kita harus bisa membatasi, gitu ya, mobilitas, membatasi kemudian aktivitas yang dimungkinkan ada yang mengharuskan kita untuk keluar rumah, tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh keluar rumah, gitu ya. Selama itu ada kepentingan yang urgent atau mungkin ada tuntutan yang harus atau yang mewajibkan kita untuk ini, tetap bisa dilaksanakan. Tapi tetap dengan protokol kesehatan, dengan sistem pelaporan. Jadi kalau ada aktivitas yang kemudian ini tolong disampaikan kepada atasannya. Misalkan mohon maaf, staf, misalkan ketika saya harus mewajibkan misalkan menghadiri undangan atau misalkan untuk mengikuti suatu agenda yang itu disampaikan. Jadi kita akan terbiasa dengan pelaporan secara terstruktur, gitu ya. Nanti misalkan sekarang dari jam 7:30 sampai jam 8 apa yang kita lakukan, dari jam 8 sampai setelah bertahap akan kita evaluasi, gitu ya. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, keberadaannya di mana, gitu ya. Ya, itu yang saya harapkan nanti secara terstruktur nanti bisa melaporkan, gitu ya. Jadi ketika pegawai kita kurang lebih sekitar 80 orang ya, 80 orang lebih lah, ya. Itu bisa terlaporkan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan agenda-agenda yang lain terkait dengan pekerjaan-pekerjaan, tetap saya instruksikan untuk segera dilaksanakan, tetap dipantau, begitu ya. Kemarin Pak Kabid Litbang sudah memberikan warning terkait dengan DAK, gitu ya. Bagaimana kemudian hal-hal yang perlu dilakukan, saya kira ini perlu menjadi guidance bagi seluruh kepala bidang. Kemudian juga sekarang tanggal 1 Juli adalah batas akhir kita menuntaskan rancangan kebijakan untuk perencanaan dan penganggaran 2022. Jadi untuk perencanaan itu selesai di tanggal 1 Juli. Dan diharapkan bahwa kita sudah bisa menetapkan RKPD 2022, ya. Karena memang batas waktu RKPD itu adalah sampai dengan 30 Juni.
Nah, saya harapkan bahwa ini sudah bisa ditindaklanjuti, gitu ya. Jadi sudah 1 Juli itu sudah masuk ke bulan penganggaran. Jadi kemarin Pak Bupati menyampaikan bahwa setelah 1 Juli itu sudah tidak ada lagi proses perencanaan yang di Bapeda. Semua nanti melimpah ke proses penganggaran yang dinakodai oleh BPKAD. Saya kira ini bidang saya tadi malam memantau begitu ya, baru tadi pagi bidang bidang pemerintahan, bidang sosbud yang menyampaikan hasil kajian, hasil telahan, dan mudah-mudahan ini akan saya sampaikan ke Pak Bupati, gitu ya. Nah, saya harap ini komitmen ini kita tindak lanjuti, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Jadi 1 Juli itu sudah selesai di proses penganggaran. Saya harapkan Pak Kabid Litbang ini proses untuk penyusunan atau penetapan peraturan bupati, peraturan kepala daerah berkaitan dengan RKPD 2022 ini bisa selesai. Karena kita sejak 1 Juli itu akan berpindah kerangka kerja kita kepada pembahasan perubahan RKPD 2021. Jadi saya kira ini perlu diperhatikan betul-betul oleh seluruh bidang, karena memang kita sudah pindah tahapan, gitu ya. Jadi dianggap bahwa untuk perencanaan itu selesai untuk 2022, nanti kita pindah tahapan perubahan 2021. Nah, itu yang saya kira perlu diperhatikan, perlu dicermati dan juga ditindaklanjuti. Selanjutnya juga untuk beberapa kegiatan yang lain, saya kira ini perlu juga mendapat perhatian bersama. Laporan, gitu ya, ini juga masuk ke semester 2, gitu ya. Ini laporan kegiatan di semester 1, saya kira maksimal di tanggal 5, atau kita pelaporan karena pelaporan per tanggal 10 maksimal. Jadi tanggal 5 Juli itu pelaporan dari sisi kegiatan sudah masuk. Karena ini pun juga menjadi dasar kita untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di 2021. Ini yang memegang evaluasi pelaporan di setiap bidang, di setiap basu bidang, koordinatornya, tolong diperhatikan betul-betul. Izin sebentar ya. Ya, mohon maaf, karena kondisinya kurang good, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira itu hal-hal yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan di tahun 2022 maupun juga untuk perubahan 2021 yang perlu segera ditindaklanjuti. Dan juga untuk beberapa aktivitas, gitu ya, yang dimungkinkan atau yang mengharuskan kita untuk datang ke kantor, saya kira ini masih dimungkinkan untuk beberapa, karena ada juga kewajiban-kewajiban yang harus kita tindaklanjuti, kita laksanakan. Misalkan hari ini kurang lebih jam 10 itu ada agenda pembahasan dengan Pak Bupati. Saya kira untuk beberapa kepala bidang itu bisa mengikutinya, begitu ya. Nah, ini dibatasi aktivitasnya. Nah, berikutnya juga untuk kegiatan yang lain, hari ini ada pembahasan koordinasi di bidang sosial budaya, ya, Pak Kabid Sosbud, gitu ya, khusus berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan daerah, dan juga saya berharap ini juga bisa diikuti oleh seluruh bidang, oleh seluruh pegawai, begitu ya, karena ini akan dilakukan melalui virtual.
Saya kira sebagai bentuk bagaimana kemudian koordinasi antar stakeholders gitu ya, antar multi sektor, karena masalah penanggulangan kemiskinan itu tidak hanya menjadi tugasnya kerjanya dari bidang sosial budaya, ataupun juga lingkup-lingkup sosial, karena ini juga sangat terkait dengan sektor-sektor yang lain, baik itu ekonomi, infrastruktur, maupun juga pemerintahan. Nah, saya kira agenda ini juga patut diikuti oleh bidang-bidang yang lain. Ini tolong dikoordinasikan bagi yang mungkin namanya ada kesempatan waktu, gitu ya. Tolong ini bisa diikuti, gitu ya. Nanti mungkin mulai sekitar jam 9 lah. Kita akan mulai jam 9 agendanya. Kemarin undangan sudah dibuatkan ya oleh Pak Sekretaris. Nah, ini coba dikoordinasikan dan untuk diikuti oleh seluruh pegawai. Nah, Bapak Ibu ya yang saya hormati, yang berikutnya adalah untuk kegiatan ya. Khusus untuk kegiatan yang di Bapeda, saya minta laporan dari Pak Sekretaris mengenai usulan perencanaan di tahun 2022 maupun juga untuk persiapan kita di perubahan 2021. Karena hari ini kita sudah masuk kepada penyusunan rencana kerja masing-masing perangkat daerah, ya, pedalamannya, gitu ya, maupun juga nanti bagaimana korelasinya, misalkan antara kebijakan di lingkup RKPD dengan yang ditindaklanjuti pada program kegiatan di Renja perangkat daerah. Khusus untuk yang Bapeda ya, untuk yang Bapeda. Nah, saya kira itu hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Sekali lagi, surat edaran yang saat itu dari Bupati untuk lingkup Bapeda sendiri perlu segera ditindaklanjuti. Mohon dijadikan sebagai dasar rujukan pelaksanaan juga evaluasi dan pelaporannya. Saya kira itu sampaikan sekali lagi, saya berharap bahwa pandemi ini segera berlalu, kemudian kehidupan yang normal, gitu ya. Kehidupan yang kemudian atau kita beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, gitu ya, yang senantiasa mengedepankan protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, dan tentu saja juga kita hari ini sebagai informasi Pak Wakil Bupati beserta Ibu, kemudian juga Pak Sekda itu terkonfirm positif, tapi alhamdulillah dalam keadaan sehat. Kita berdoa semoga beliau-beliau senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, gitu ya, untuk menjalani proses isolasinya dan segera disembuhkan, gitu ya, dan kemudian akan kembali bekerja, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan juga untuk keluarga-keluarga kita, rekan-rekan kita yang hari ini juga sedang sedang melaksanakan isolasi mandiri atau juga perawatan yang diberikan coba Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, gitu ya, segera disembuhkan, segera diangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna, gitu ya. Dan tentu saja bagi saudara kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, itu kita doakan mereka senantiasa diberikan kelapangan di alam kubur, yang tadi diberikan atau ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diampuni segala dosa-dosanya. Saya kira untuk mulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Selamat beraktivitas. Selamat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Dan tentu saja apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, perlu dikomunikasikan, kita senantiasa standby, gitu ya. Dan sekali lagi, WFH bukan berarti Anda bebas beraktivitas di luar, gitu ya. Ini harus tetap mengikuti kaidah-kaidah kewajiban kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban atas beberapa arahan dan informasinya. Dan sebelum apel pagi ditutup, mohon pada rekan-rekan untuk menyalakan kameranya. Mohon izin Pak Haris, Pak Kaban. Ya. Untuk menginformasikan izin Pak tambahan, setiap harinya selama WFH 100% akan dilaksanakan apel pagi dan apel sore, Pak. Apel sore akan dilaksanakan setiap pukul 4, jadi diusahakan 15 menit sebelum dimulai sudah berada di room link apel sore virtualnya. Untuk sementara mungkin link apel sore sama dengan apel pagi, linknya yang sama, yang belakangnya RHM. Ya. Nanti yang pagi dan sore akan dilaksanakan dan insya Allah akan dipimpin juga oleh pejabat di lingkungan Bapeda. Aturun Pak informasi. Ya, terima kasih. Ya, sebelum nanti ini izin Pak Haris, mungkin ada beberapa hal yang diinformasikan oleh para kepala bidang. Bangga disampaikan. Jadi apel pagi ini sekaligus sebagai ruang informasi, sebagai bentuk arahan dari pimpinan kepada staf, ya. Jadi mangga ada yang disampaikan mungkin dari Pak Sekban atau dari para kepala bidang berkenaan dengan mekanisme tata kerja dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Bersamaan dengan penyusunan SKP, ya, atau pengisian lain sebagainya juga ini perlu disampaikan. Saya kira mangga kalau ada yang ingin disampaikan dari rekan-rekan yang lainnya. Kalau dari saya sedikit Pak, kemarin saya sudah mengarahkan para petugas keamanan sama OB untuk mengamankan kondisi di kantor. Ini terutama karena kalau 2 minggu ditinggalkan juga pasti kotor dan berdebu juga. Sudah saya amankan, makanya pada teman-teman yang memang meninggalkan ruangan kantor, tolong semua perangkat listriknya dimatikan. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang masih terhubung dengan steker komputernya untuk alat-alat yang lain, karena memang rawan juga kalau ditinggalkan Pak, bisi kuberit nanti digegel kan lumayan bisa berakibat juga kalau memang terhubung dengan listrik. Juga berkas-berkas yang memang masih ada di meja yang kita juga tidak tahu, mungkin kalau ada orang yang masuk karena kita kosong, tolong diamankan lah yang berkas-berkas yang kira-kira memang urgent, itu tolong diamankan, dikunci saja di laci lemari, di laci meja ataupun di lemari arsip seperti itu. Nah, lalu juga untuk keamanan sekitar juga saya sudah lapor ke Satpol PP karena memang pada saat sore hari itu sebetulnya dari gedung Korpri itu halamannya sering dipakai, setelah kita bubar itu sering dipakai kumpul oleh beberapa kelompok orang untuk melakukan suka ngariung, dan biasanya ada yang minum-minum juga Pak di situ yang saya pantau. Jadi saya sudah minta bantuan Satpol PP juga dan petugas keamanan karena memang lumayan rawan kalau memang kita ditinggalkan pada saat semua WFH di rumah. Dan yang lain-lain mungkin tadi yang diarahkan oleh Pak Hendra mengenai apel sore dan pelaporan ini mohon dijadikan patokan oleh teman-teman dan dijadikan keharusan, karena memang kata Pak Kaban tadi kita bukan libur ataupun bukan cuti, tapi kita adalah bekerja di rumah, jadi bukan kita libur sebetulnya kan. Itu mungkin, dan kalau memang kita mau keluar pun juga mohon laporan ke atasannya masing-masing atau keperluan apa, karena itu
itu juga merupakan bagian dari pengawasan kita. Itu saja mungkin Pak, dari saya tidak ada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Kabid Lita mungkin ada yang sampaikan Pak Kabid. Siap. Terima kasih Pak. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban, jadi yang pertama terkait dengan DAK, ini tadi malam kita alhamdulillah udah submit untuk menyampaikan secara digital usulan untuk DAK Kabupaten Garut. Ini mungkin perlu ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat kepala daerah dan perlu diupload segera mungkin Pak, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan untuk penetapan RKPD 2022, kita sudah mengajukan ke bagian hukum beberapa minggu kemarin, tinggal menunggu mungkin Pak informasi dari Jawa Barat. Ini kapan Jawa Barat ditetapkannya. Kalaupun ini hari kemarin, berarti kita mungkin bisa bersamaan untuk tanggal penetapannya. Dan untuk yang perubahan, sekali lagi ini mungkin mohon bantuannya juga untuk teman-teman di bidang terkait dengan untuk matrik rencana kerja perubahannya. Ini kita sangat menunggu sekali karena yang akan kita laksanakan untuk tahapannya dalam penyusunan rancangan di perubahan ini adalah diantaranya adalah ada proses untuk review APIP Pak. Jadi kita kalau di jadwal sebetulnya sudah harus menyampaikan itu, namun karena tadi kelengkapan yang rencana kerja perubahannya ini belum dapat kita sajikan, ini mungkin kalau sudah ada kita bisa segera mungkin Pak menyampaikan itu, karena waktu yang terkait dengan yang review APIP ini mereka udah punya mekanisme tersendiri gitu. Setelah dilakukan review APIP mungkin kita bisa langsung mengajukan nanti untuk fasilitasi ke provinsinya, dan itu juga biasanya sangat bergantung juga dengan kesiapan di tingkat provinsi juga. Meskipun untuk sebagai informasi juga hasil fasilitasi yang secara resmi untuk RKPD 22 dari Jawa Barat pun sebetulnya belum turun gitu Pak. Namun kita berpegang kepada proses dulu kita pembahasan, jadi ada hal-hal yang kurang yang itu sudah kita coba tindak lanjuti. Yang lainnya mungkin terkait yang tadi untuk pelaporan dan evaluasi, ini juga mungkin perlu kita perkuat kembali Pak, baik karena itu menjadi salah satu bentuk reward punishment juga, terutama yang terkait dengan yang sifatnya ke kegiatan yang pusat. Jadi untuk pengalokasian DAK 2022 diantaranya salah satu kriteria untuk berapa mendapatkan porsi alokasi adalah diantaranya ketepatan kita menyampaikan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK tersebut. Dan ini mungkin mulai tanggal 7 nanti ini akan dilakukan proses verifikasi antara kita sebagai pengusul dengan setiap KL dan juga mungkin Bappenas dan Kemendagri. Ada beberapa nanti yang akan kita informasikan, kita udah dapat sedikit bocoran untuk hal-hal apa aja yang akan menjadi kriteria verifikasi termasuk bobot-bobotnya gitu. Kita mungkin perlu strategi juga. Ketika kita ada keterbatasan, pasti angkanya itu untuk setiap bidang atau subbidang itu sebetulnya udah ada dari sananya. Jadi ketika contoh misalkan di kesehatan, kita mengajukan beberapa menu, itu pasti totalnya misalkan untuk kesehatan di kita 5M. Nah kita harus punya strategi, sebetulnya yang paling kita butuhkan yang mana bobotnya gitu. Itu mungkin bisa jadi materi juga pada saat nanti pembahasan dengan kementeriannya. Itu mungkin Pak beberapa informasi yang kita bisa sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kabid. Kemarin juga provinsi juga memberikan surat edaran ya. Ini pengisian DAK. Ya, itu untuk daerah yang ada catatan, Pak. Ya, ada catatan ya. Garut nggak ada ya? Nggak ada. Garut nggak ada. Saya kira itu segera tindak lanjuti oleh para kepala bidang. Selain itu juga tadi Pak yang disampaikan oleh Pak Sekban, saya kira betul Pak, bahwa kita harus terus juga mengawasi keberadaan dari kantor. Jadi kalau memungkinkan memang ada tambah
piket bidang lah gitu ya, bidang kontrol lah gitu. Yang kalau yang ini kan kalau saya lihat nih Bu Meli nih sangat ini rajin begitu ya. Beliau nih suka ngontrol ke ruangan dan sebagainya. Dan bidang yang lain saya kira juga bisa lah nanti bergantian saja begitu ya, untuk mungkin ada hal-hal takutnya tadi mungkin ada yang belum termatikan komputernya, atau ada yang dokumen yang tercecer begitu ya, atau mungkin ada yang ya sebagainya lah, itu yang menjaga keamanan. Saya kira kalau yang keamanan di luar kan terbatas. Tadi malam juga saya sendiri juga melihat bahwa memang bidang-bidang juga perlu melakukan pengawasan secara lingkup internal lah gitu ya. Jadi dilihat saja atau misalnya dipantau, karena memang tidak semua ruangan itu terkunci dengan baik gitu ya. Ada yang memang beberapa yang ruangan yang memang tidak bisa terbuka gitu ya, segala macam. Ini juga menjadi catatan penting. Dan juga bisa diinstruksikan ya Pak Sekretaris, kalau untuk kebersihan itu tetap jalan Pak, setiap hari ya Pak Hendra ya. Jalan Pak, tiap hari saya suruh ada. Jadi keamanan dengan OB masih berjalan seperti biasa. Nah, ya meskipun dengan prokes ya Pak ya, Ya. protokol kesehatan, mereka tetap jalan, supaya tetap memantau keberadaan lingkungan dari kantor. Dan juga bisa kalau di memang kondisi air kita itu kan tidak kurang baik ya. Jadi emang itu sih kalau ditinggalkan lama itu bakal mengerak gitu ya, itu menyebabkan. Nah itu harus dibersihkan setiap hari Pak, itu ya, kamar mandi dan sebagainya. Nah itu berkenaan dengan konteks kebersihan, keamanan di lingkungan kantor begitu ya. Mungkin juga yang lain mungkin harus disampaikan mengenai agenda-agenda yang lain Pak Iman. Ya, baik Pak Kaban, mungkin menginformasikan saja tadi sesuai dengan arahan Pak Kaban, pada hari ini mungkin Sosbud sudah menyebarkan undangan yang ditandatangani kemarin oleh Pak Sekretaris terkait kepada TKPKD, yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan, karena Bapeda sebagai Sekretaris TKPKD. Terus yang keduanya terkait kepada DAK yang tadi Pak Kabit Litbang sampaikan, mungkin ada menu tambahan baru yang harus segera di entry oleh SKPD, khususnya Dinas Pendidikan. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Kadis dan Pak Sekdisnya. Terus terkait kepada PPAS Pak, tadi saya sampaikan, mohon koreksiannya dari Pak Kaban. Dan saya sudah koordinasikan ke SKPD terkait kepada data pendukung yang kemarin seperti siswa yang 15.000, dasarnya apa? Karena kalau 15.000 itu adalah angka pembulatan. Jadi kan biasanya ada angka buntutnya gitu. Jadi harus ada data pendukung yang menerima KIP atau Indonesia Pintar semuanya, siswa itu berapa dan yang mendapatkan bagian berapa, dan itu berlaku untuk rincian kegiatan untuk semua SKPD di lingkup bidang Sosbud, dan saya sudah koordinasikan dengan para kasubag Pak. Demikian Pak sebagai informasi. Ya, terima kasih Pak Kabid Sosbud ya, alhamdulillah sudah nyambung dengan dinas, segera tindak lanjuti dan itu segera laporkan. Jadi kita punya alat analisis ya. Ini peserta masih 60-an ya. Saya kira nih tolong dipantau ya, yang mengikuti itu baru misalnya di kisaran 60 orang begitu ya. Jadi ada kurang lebih mungkin 20-an ya mungkin yang tidak mengikuti apel. Ini segera sampaikan semua catatan, semua bidang, semua kasubid, itu siapa saja yang mengikuti apel gitu ya, siapa saja yang tidak minta apel, saya minta laporannya hari ini ya. Di setelah apel pagi mohon Pak Hendra nanti di checklist ya datanya begitu ya, yang siapa saja yang mengikuti apel itu kan ada di list kepesertaan ya. Ya Pak. Ya itu kan bisa diberikan catatan, jadi mungkin nanti bisa dikonfirmasi begitu ya Pak. Kendala
Mungkin atau juga ada hambatan apa yang misalkan yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi ya. Siap, siap Pak. Terima kasih Pak Iman, terima kasih. Tadi sampaikan Pak apa yang menjadi agenda dari Sosbud, karena kita sebagai koordinator, saya harapkan ini bisa diikuti oleh semua bidang. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang tidak memiliki agenda yang ini untuk tadinya nanti jam 9 itu bisa standby gitu ya, mengikuti pembahasan berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan daerah. Karena ini sangat penting untuk kita kaji bersama untuk dilakukan langkah-langkah yang koordinatif gitu ya dengan berbagai sektor. Selanjutnya juga mungkin dari bidang pemerintahan, Pak Fahmi, ada yang disampaikan? Pak Fahmi masih ada di room nggak? Nggak ya? Nggak masuk ya? Pak Fahmi ada, Pak Fahmi? Pak Fahmi masih ada, Pak? Masih ada ya. Mungkin sebelum Pak Fahmi ada Bu Kabid Ekonomi, Bu Alia, ada yang disampaikan berkenaan agenda-agenda di lingkup ekonomi. Sedikit menginformasikan aja Pak, hari ini kita ada pembahasan dengan Pak Bupati, termasuk Bapak juga kan diundang pukul 9 di Bayombong. Ini rencananya akan membahas mempertajam untuk yang Dinas Pertanian. Kebetulan juga dihadirkan tim percepatan. Rencananya Pak Widi dan Pak Entang akan hadir karena ini tampaknya Pak Bupati benar-benar istilahnya mengejar SKPD ya. Tadi malam beliau menelpon saya, bagaimana ini Dinas Pertanian sudah memberikan perbaikan belum, sudah memberikan informasi belum, yang akan khusus dibahas pada hari ini. Jadi diinformasikan ini rencananya di lingkup bidang ekonomi kita pukul 8:30 mungkin Pak, kita akan pergi ke sana karena Pak Bupati sudah menunggu di sana pukul 9 rencananya bersama dengan dinas terkaitnya. Mungkin itu saja Pak informasi dari bidang ekonomi. Ya. Ada kegiatan lain nggak ada ya Bu ya untuk pembahasan agenda yang lain selain itu? Sekarang enggak Pak. Terima kasih Pak Wildan. Mungkin ada yang disampaikan di lingkup bidang IPW. Terima kasih Pak. Kami masih menyempurnakan yang terkait dengan KUAP-PAS. Juga kami masih melengkapi backup data, analisis dan sebagainya, termasuk juga bukti-bukti standar harga dan sebagainya. Itu juga menjadi hal yang akan kita lengkapi pada hari ini untuk melengkapi. Lalu kita juga akan menyelesaikan terkait dengan laporan dalam bentuk PowerPoint-nya. Saya kira itu Pak sementara. Ya, terima kasih Pak Wildan ya. Cuman itu segerakan karena memang sesuai dengan arahan kita bahwa Pak Bupati itu mengharapkan selesai di tanggal 1 Juli ini. Jadi tanggal 1 Juli itu sudah selesailah di kita gitu ya. Kalau misalkan kena melebihi itu berarti kan target untuk penyerahan atau penyampaian nota KUA dan PPAS yang direncanakan paling lambat minggu kedua bulan Juli itu akan terhambat Pak, karena ini akan berkaitan juga dengan entry yang lainnya gitu ya. Dan saya juga ingatkan kemarin Pak Kabid Litbang kan sudah menyampaikan berkenaan dengan SIPD. Nah ini juga diingatkan kepada perangkat daerah untuk juga memperbaiki atau menyempurnakan entry dalam SIPD-nya, menyesuaikan dengan hasil pembahasan. Sekali lagi, ini tolong dicek lagi. Ini saya kalau misalkan ada monitor, Pak Ali sebagai admin dari SIPD atau Pak Gugum masih ada.
Pak Alpian atau Pak Nova di bawah Litbang. Siap, mohon mangga Pak. Ya, Monitor. ya, Pak Nova tolong dikoordinasi. Ya, saya berharap juga nanti sesuai dengan harapan kita bahwa kita akan dilakukan penambahan sumber daya untuk pengelolaan sistem informasi ini karena memang cukup berat lah SIPD ini kalau hanya dikelola oleh beberapa orang begitu ya. Karena memang harus sampai detail. Terutama sekarang juga kemarin disampaikan oleh Pak Kabid Litbang, kita juga harus mengentry lagi di RPJMD-nya, di Renstra-nya, gitu ya. Ini terus dipantau sejauh mana SKPD sudah melengkapi data-data dari Renstra maupun juga Renja SKPD-nya. Ini tolong disesuaikan. Jadi jangan sampai bahwa kita capek-capek bahas sampai lembur-lembur, begitu ya, membahas mengenai program kebijakan prioritas, gitu ya, sampai melihat angka-angka begitu ya, tapi ternyata bahwa itu tidak ditindaklanjuti dalam sistem. Sayang begitu ya, jadi akhirnya ya keluarnya itu lagi gitu ya, keluarnya ya tetap lagi kembali kepada awal. Nah ini yang sangat tidak kita harapkan. Ya. Saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi semoga kita semua bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saya minta record juga dari Pak Gugum ya atau Pak Ali ya untuk record SPD hari ini, termasuk juga yang dari bantuan keuangan provinsi. Karena ada beberapa yang sudah diperbaiki. Saya kemarin sudah perintahkan beberapa bidang yang masih perlu perbaikan, ya, perlu penyempurnaan atau perlu pelengkapan dari dokumen-dokumen ajuan untuk bantuan keuangan provinsi. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain lagi. Kalau saya kira sudah cukup dari kawan-kawan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas. Semoga kita senantiasa diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mangga untuk Pak Haris dipimpin untuk pemotretan bukti evidensnya. Baik, ya. Terima kasih Pak Kaban, juga para pejabat administrator dan Pak Sekban juga. Dan sebelum apel pagi ditutup, mangga kepada semua peserta apel untuk menyalakan kameranya. Supaya peringatan juga sebagai bukti evidence Pak, ini Pak Hendra ya, untuk setiap apel itu wajib menyalakan kamera ya. Siapa? Ya, supaya bahwa orangnya ada begitu ya, dan juga nanti tagging lokasi. Siapa? Siap. Mangga izin kepada rekan-rekan untuk menyalakan kameranya. Mangga. Sepertinya ada gangguan sinyal ini. Gimana? Bisa nggak Pak Paris? Meli. Ya, banyak yang nggak muncul Pak sepertinya. Muncul. Bu Meli, di Bu Meli muncul. Nah, sudah mulai muncul Pak. Mangga yang lain mengaktifkan kameranya, mangga. Ini masih banyak yang belum aktif. Orang nanti diingatkan ya. Duh, iya Rara itu cangkel. Ini kali aku udah siap. Diimut-imut Ini banyak yang nggak muncul Bu. Pak Wildan ibak heula atuh Pak Wildan.
1, 2, 3. Nah, ini mulai banyak. Baik, 1, 2, 3. Baik. Buka bid ekonomi teh. Atur nuhun. Ayo kita Ya, baik. Atas Bu, atas. Ya. Itu Pak Hendra Baik, itu ya. Zoom-nya, itunya, apelnya. Ikut apel Pak Hendra? Apel, Pak. Itu yang itu pendamping ini. Oh. Itu, Pak. Itu Ini takdir. Itu bagus Pak. Jadi tahu nanti ini kerjaannya pagi-pagi. Ya, terus Pak WFH-na, Pak. Oh iya, WFH aja. Kalau Saya studional lah. pendampingnya yang lain kan. datang podcast. Hendra saya studional lah. Ya, Dapur. ya. Ya, nuhun, mangga Ya, sadayana. baik. Ya. Ya. Alhamdulillah, demikianlah pelaksanaan apel pagi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta apel. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk lingkup sekretariat. Jangan dulu keluar, lanjut briefing internal. Satu nuhun. Mohon izin Pak Sekban. Mohon izin Pak, barangkali ada arahan terkait pelaksanaan WFH 100%, khususnya untuk di lingkup sekretariat. Kemarin kita sudah briefing internal subbagian umum, barangkali nanti ada juga yang disampaikan oleh Bapak di kesekretariatan. Ada beberapa hal yang ini mungkin Pak yang menjadi catatan. Yang pertama terkait pelaporan SKP. Nah, nanti pelaporan SKP ini akan dilakukan secara online. Jadi laporannya itu disampaikan melalui link yang telah kemarin disampaikan. Jadi laporannya disampaikan melalui link yang telah disediakan oleh BKD. Jadi itu mungkin yang harus diselesaikan, terutama bagi pejabat struktural yang harus melaporkannya itu sendiri, sehingga nanti laporan triwulan keduanya ini dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian mungkin nanti ada beberapa laporan yang perlu ditandatangani oleh Pak Sekban juga. Mohon izin mungkin Pak, nanti kalau misalnya Bapak ada tanda tangan elektroniknya, mohon izin nanti kami meminta tanda tangan elektroniknya juga Pak. Kemudian arahan yang keduanya mungkin Pak, mohon izin juga nanti terkait dengan kegiatan kemarin. Mohon izin sebelumnya karena ada beberapa di bidang itu kan ada beberapa pelaksana yang melaksanakan kegiatan rutin menggunakan aplikasi atau sistem, sementara sistemnya itu sudah tertanamnya di PC-nya itu Pak. Jadi kemarin boleh dibawa PC-nya dengan catatan memberikan laporan ke pengurus barangnya di sekretariat sama pengelola barang. Nanti itu jadi ada laporannya terkait barang-barang apa saja yang bentuknya aset yang dibawa ke rumah. Dan juga kemarin sudah disampaikan juga untuk para jabatan fungsional umum pengemudi untuk mengisi daftar hariannya. Nah itu sebagai daftar laporan harian nanti sore gitu mungkin Pak. Itu mungkin Pak yang perlu dibahasnya mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ini yang pertama untuk semuanya, ini tidak masuk semuanya. Itu Pak Isan, Pak Haris,
kayaknya dia keluar masih kena nongkrong di sini. Siap, Pak. Mungkin dia Pak Isan, punten, dihapus. agak kuping sih kenapa Pak Isannya nggak ada tuh. Pak Deden, punten. Pak Ega. Nah, siapa Pak Rantos? Jadi kalau dilihat begini cuma 10 orang dari anggota sekretariat yang ada kan tidak semua hadir nih, harusnya semua hadir. Pak Afin mewakili di program hadir, Pak Dodi mungkin tadi mah menjawab di Japri tapi tidak masuk di sini. Nanti bisa disampaikan oleh Pak Afin, juga Pak Gunia ada, Pak Hendra ada, dan yang lain-lain juga di sini ada. Hanya mungkin Eka tidak hadir. Terus tadi Rijal ada, ada Rijal dua-duanya. Bu Eka juga ada, Pak. Mana? Hadir, Beh. Pokoknya Eka Puja, pohon ketinggal ya. Hadir. Terus TKK TKS nih Lia, terus Iska juga nggak ada, Pak Ajang juga nggak ada di sini, Agus Ringo tidak ada, Ramdan tidak ada. Nanti tolong diingatkan pada masing-masing kasubagnya. Untuk yang pertama, memang ini sangat mengejutkan dan mungkin semua juga tidak akan menyangka kita akan di WFH-kan 100%. Nah, oleh karena itu mungkin kita sekarang mulai belajar bagaimana bekerja di rumah. Dan pelaporan yang disampaikan oleh BKD kemarin juga tolong disosialisasikan saja dulu Pak oleh Pak Hendra kepada setiap bidang, karena jangankan mereka, saya pun juga masih harus belajar dulu untuk mengisi ataupun menyampaikan laporan tersebut. Jadi sebelum kita melakukan langkah-langkah pelaporan tersebut menjadi sempurna, ya sebaiknya mungkin Pak Hendra juga bisa minta izin dulu ke BKD untuk trial dan error dulu lah selama 1 hari sekarang, atau mungkin sampai besok atau sampai minggu ini sampai betul-betul sempurna, karena memang kita tidak terbiasa Pak, kita selalu terbiasa dengan hal-hal yang aktivitas fisik, sekarang kita harus virtual. Nah itu untuk yang berhubungan dengan laporan. Dan tanda tangan elektronik saya sebetulnya ada Pak, tapi adanya di komputer ini sebetulnya mah. Tapi Pak Hendra bisa nanti menghubungi Pak Rusmin. Kalau tidak salah Pak Rusmin masih pegang itu link yang tanda tangan elektronik saya masih dipegang Pak Rusmin. Jadi sebetulnya saya masih ada tanda tangan elektronik yang saya punya. Tapi di komputer yang di PC ini yang di rumah, jadi saya tidak diinikan keluar. Gitu, Pak. Lalu yang kedua yang mengenai peralatan yang akan dibawa, kemarin juga Pak Oban sudah minta izin saya untuk minjam PC karena ada aplikasinya di sana. Saya perbolehkan, tapi ya sama dengan tadi Pak Hendra, silahkan lapor ke Bunia selaku Kasubag BMD dan ke Dion, ke Pak Atang. Jadi nanti Pak Atang yang mencatat dan Bunia yang mencatat, termasuk juga Pak Hendra nanti yang memonitor tuh peralatan yang dibawa mana saja gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau kita tidak punya berita acaranya, jadi salah juga Pak nantinya. Jadi setiap barang yang keluar dari kantor harus ada berita acaranya seperti itu. Nah yang ketiga yang ingin tadi saya pertanyakan di grup juga, karena Pak Kaban menanyakan UAPS-nya kita yang 2022, sebetulnya kalau saya pelajari tidak ada permasalahan karena sama saja dengan 2021 kan Pak. Isinya juga sama ya Bunia ya, masih sama Pak Apin, tidak jauh berbeda, hanya mungkin angka saja yang akan berubah. Kalau sekretariat kan gitu-gitu aja biasanya sama-sama saja, hanya mungkin di sini ada kekhususan di Bapeda itu ada beberapa yang memang tidak sama dengan SKPD yang lain. Tapi yang saya ingin tunggu itu setelah hasil dari efisiensi yang dilakukan kepada kita. Nah itu Bunia, Pak Alvin, juga Pak Hendra, tolong itu dicek lagi, jangan sampai nanti angkanya tidak sama, masalah lagi, tolong dicek lagi, karena memang kita juga tidak menjadi SKPD yang eksklusif gitu sebetulnya, ya kena potongan juga pasti, kena efisiensi juga Pak. Oleh karena itu tolong diperhatikan angka-angka yang nanti akan fix kita ajukan di 2022. Tapi saya seperti biasa
selalu berpikiran nanti juga berubah lagi gitu. Jadi mungkin Pak Alvin nanti di savingnya per tanggal saja ini KPS tanggal sekian, karena nanti pasti itu berubah lagi. Nah itu mungkin yang berhubungan dengan perencanaan penganggaran kita di 2022. Juga kita harus siap-siap juga dengan perubahan 2021. Nah mana saja yang akan kita pasti akan berubah. Ini Pak Rijal BP tolong dibantu juga kira-kira mana sih sebetulnya yang bisa dilaksanakan dan mana yang tidak bisa dilaksanakan, karena sekarang kita tidak bisa seperti tahun-tahun kemarin yang pasti akan bisa kita kerjakan. Dengan situasi COVID ini sebetulnya perubahan bisa setiap saat berubah. Oleh karena itu saya mohon kita semua siap dengan fleksibel, mana yang harus dirubah dan mana yang akan bisa berubah seperti itu. Dan mana yang kita pertahankan. Nah, termasuk juga mungkin BPP, BK juga harus tetap koordinasi dengan BP dan dengan para Kasubag, dengan para PTK-nya. Kira-kira mana yang akan tetap berjalan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Ya contoh seperti beginilah, apakah kita yakin di bulan-bulan ini kita selesai sampai bulan Agustus misalnya dengan puncak pandemi yang sekarang, dan di dalam perjalanan bulan Juli, bulan Agustus apakah kita ada perjalanan keluar atau tidak seperti itu. Kalau tidak salah saya ada rencana mau ke mana, mau rencana mau keluar daerah misalnya keluar provinsi. Nah itu apakah bisa dilaksanakan atau tidak? Nah ini juga harus jadi perhitungan. Jangan sampai sama kita dipertahankan, tapi kita lupa untuk menyimpannya di anggaran berikutnya. Gitu. Mungkin teman-teman lebih paham lah untuk masalah-masalah seperti itu. Bagaimana cara merevisinya, bagaimana cara mengalihkannya ke kegiatan yang lain atau dimasukkan lagi ke 2022. Yang penting anggaran tersebut jangan sampai hilang. Nah itu mungkin Pak Hendra untuk masalah keuangan dan program, dan untuk masalah kepegawaian, saya mohon juga teman-teman juga yang sesuai dengan diarahkan oleh Pak Kaban, sekretariat harus menjadi contoh lah, jangan sampai ya kayak apel, misalnya kita tidak pada apel virtual misalnya, terus nanti menjadi catatan, karena ini pasti dicatat oleh Pak Kasubag Umum siapa saja di kita yang hadir apel atau yang tidak hadir apel. Ya sama saja sih mekanismenya, kalau tidak bisa hadir apel, minta izin saja ke Pak Hendra, bisa dijapri kan misalnya, Pak Abdi misalnya tidak bisa ngiring apel, berhubung kondisi nuju kieu terapi Abdi misalnya posisi di jalan, jadi desa wae kan, bisa saja seperti itu. Atau misalnya ada kepentingan-kepentingan yang memang tidak bisa Anda bertatap muka, bisa saja mungkin suatu saat kita juga akan punya kejadian seperti itu. Silakan saja lapor ke Pak Subag Umum, nanti kita dilaporkan, karena sekarang kan dengan virtual ini apel pagi absensi pagi tidak ada kan Pak, berarti absensi kita di apel pagi ini sama saja dengan seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang indikator kehadiran kita dalam WFH itu adalah apel pagi, apel virtual, nah itu juga harus ditekankan kepada semua pegawai bahwa kehadiran tepat jam 7.30 itu sudah masuk ke virtual itu berarti sama dengan kehadiran kan, seperti itu. Jadi tolong kasih tahu oleh Pak Kasubag Umum pada semua pegawai Bapeda, yang utamanya yang di sekretariat, bahwa kita memang tidak ada absen fingerprint, berarti kehadiran dalam apel virtual adalah kejadian apel pagi dan sore. Apel pagi dan sore seperti itu. Nah itu mungkin Pak. Lalu untuk masalah keamanan tadi sudah sampaikan pada Pak Kaban juga pada teman-teman, saya sudah membriefing kemarin pada OB dan Satpam. Dan untuk keamanan sepertinya bisa diatur Pak, karena memang tidak ada semuanya di kantor, jadi bisa dimaksimalkan yang 3 orang itu di titik-titik yang memang rawan, karena memang 2 bangunan di sebelah kiri kita, kalau saya berhadapan, kalau kita dari inspektorat tuh di sebelah kiri kita itu kosong Pak. Capil, yang bekas capil itu kosong, dan korpri juga depannya sekarang sering dipakai ngariung, di dua bangunan tersebut dipakai jadi kumuh Pak, itu jadi kumuh dan dipakai untuk tempat ngariung oleh kelompoknya, oleh beberapa kelompok. Malah kemarin juga pada saat saya pulang ada yang mau berantem di situ Pak, malah jadi
pakai ya yang menggelut tengah riung dirinya gitu kan. Jadi memang keamanannya juga sudah tidak nyaman gitu. Dan apakah memang 3 orang tersebut siap menghadapi sekelompok orang yang memang sedang mabuk misalnya. Nah, itu juga harus jadi perhitungan kita. Tapi saya sudah lapor ke Satpol PP bahwa tolong diamankan 2 bangunan tersebut karena memang 2 bangunan tersebut menjadi bagian yang menjadikan tidak aman pada lingkungan di kita, di Bapeda dan sekitarnya. Karena tersisa tinggal Bapeda di yang satu pagar itu kan, satu halaman itu tinggal Bapeda yang ada penghuninya. Kalau udah mau wanita kan sebelah di pagar sendiri kan Pak. Kalau kita cuman itu dan Kesbang mungkin yang di belakangnya. Nah itu mungkin Pak berapa hal yang diminta arahan oleh Pak Hendra tadi, dan untuk masalah teman-teman nanti memerlukan peralatan yang ada di kantor, silahkan dengan prosedur seperti itu buat berita acaranya Bu Nia, juga Pak Hendra nanti diketahui oleh 2 Kasubag tersebut agar bisa berjalan. Lalu juga untuk masalah teman-teman misalnya yang mau mengentry yang online misalnya, nanti bisa berhubungan dengan Pak Hendra siapa saja yang kira-kira memang akan online karena memang itu membutuhkan kuota ataupun apa, tapi ya saya pikir selama masih bisa diatasi oleh lingkungan sekitar misalnya, atau misalnya bisa ngentri di kantor, tidak jadi masalah ke kantor. Kata Pak Kaban juga kalau memang ada kepentingan silahkan ke kantor, dan di kantor kan semua tidak dimatikan, internet tidak dimatikan. Itu mungkin sementara Pak Hendra, apabila ada yang kekurangan silahkan dipertanyakan kembali. Baik, betul Pak. Rencana juga hari ini saya mau briefing juga virtual juga sama yang kebersihan dan keamanan terkait ya teknisnya mungkin Pak. Kalau misalnya udah dari Bapak mungkin kemarin juga sudah memerintahkan dari keamanan kebersihan untuk terus beraktivitas seperti biasa. Mungkin nanti ada hal teknisnya mungkin yang nanti rencana saya akan briefing dengan tim kebersihan dan keamanan. Juga untuk terkait pelaporan mungkin betul juga Pak, ya apel pagi dan apel sore itu adalah bentuknya absensi, makanya kemarin yang sudah kita bahas itu Pak, apel pagi kenapa diminta saya apel pagi dan apel sore itu sebagai absensinya kita melaksanakan WFH, karena selama WFH kita tidak bisa absen secara online maupun secara manual. Ya salah satunya ya absennya ya seperti ini, apel dimulai apel pagi, makanya di apel pagi dicantumkan nama lengkap dan posisinya di mana, jamnya nanti bakal terlihat. Begitu dengan nanti apel sore. Dan mungkin nanti juga mohon bantuannya kita memberikan contoh juga kepada yang lain, khususnya untuk yang di sekretariat, tolong diinformasikan juga ke yang lain agar hadir tepat waktu, karena itu adalah absensinya kita melaksanakan WFH. Mungkin itu Pak, mungkin dari saya. Mungkin ada yang memberikan informasi atau ada yang beberapa pertanyaan. Selagi ada Pak Sekban, mangga silakan, atau ke Bu Nia atau terkait keuangan silakan Bu mau melaporkan seperti apa, karena kalau tidak salah kemarin juga ada informasi di BPKAD terkait pengentrian ya untuk gaji gitu, untuk gaji dan beberapa tunjangan itu sama juga dilaporkan juga dalam bentuk PDF dan dilaporkan secara online melalui link khusus yang disediakan oleh BPKAD kalau tidak salah seperti itu. Dan mungkin nanti juga di keuangan ada beberapa hal yang mungkin juga agak sedikit repot kalau misalkan dikerjakan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Perlu mungkin ada pertemuan di kantor ya silakan. Mungkin ada yang berapa diinformasikan sama Ibu Nia, mangga silakan Ibu. Cok dianggoh lah tiung lah Bu Nia, buka videonya. Nakir di dapur tuh. Bu Nia monitor Bu Nia. Nah. Bu Nia. Nah, makanya seperti ini yang saya harapkan itu. Iya, lagi masak. Oh, itu. Nanti mohon ya ke Bapak, Ibu yang khususnya yang di sekretariat,
Enggak, Bu, laporan, Bu. Kalau misalkan Ya, lagi siap. kita lagi virtual seperti ini, kalau misalkan bagus ya internetnya, ya diusahakan saja kita standby di depan kamera dan kameranya on saja gitu ya, karena biar kita tahu ini lagi beraktivitas, lagi mendengar. Bila gitu kita panjang lebar. Siap. Mohon izin Bu, barangkali ada yang mau disampaikan Bu. Enggak, untuk sementara cukup dulu ya Pak. Oke. Siap. Berarti kalau misalkan secara teknis, kalau untuk keuangan tidak ada masalah berarti ya Bu ya. Kemarin sesuai arahan yang dari BPKAD untuk penggajian dan untuk pencairan segala macam kan itu difokuskan melalui online juga. Terus nanti pertimbangannya juga nih sama untuk yang sekretariat juga mungkin ya Bu ya, khususnya yang yang GU tuh ya, yang di GU kan agar realistis mungkinlah seperti itu ya di GU kan, karena jangan sampai pelaksanaan di bulan Juli ini kan hampir setengah bulannya itu kosong gitu, itu WFH semuanya full. Jadi mungkin untuk BPP agar mengarahkan juga ini terkait GU agar terlihat realistis saja, jangan terlihat mencolok seperti itu. Juga bagi ya khususnya ya di kegiatan yang di kita yang di sekretariat khususnya seperti itu. Mungkin itu ya Bu Nia ya. Ya. Bu, itu yang 2002 nggak ada perubahan, Bu, nggak ada yang efisiensi, Bu. Yang 2022. Ya, Nah, tadi 2022 itu untuk Musrenbang itu mau gimana tuh? ya makanya tadi kan Pak Kaban minta laporan, jadi saya minta belum menerima dari kita. Saya kan belum memaparkan rencana yang 2022 punya kita. Tadi Pak Alvin juga saya sudah japri, itu masih berproses di keuangan. Jadi mohon secepatnya Bu, dengan Kasubag program, dengan Pak Alvin monitor Pak Alvin, dengan Pak Alvin nanti dengan Pak Dodi itu diselaraskan lagi sebelum saya lapor ke Pak Kaban apa yang angka fixnya Pak Bu ya. Ya, siap deh. Kalau misalnya kira-kira Musrenbang misalnya kita masih dalam kondisi begini juga kita harus sudah mulai banting setir. Jadi kita harus banting setir bagaimana proses Musrenbang yang akan datang, jangan sampai pada saat nanti kita tidak siap perangkat virtual, maksudnya kemarin kita sudah hampir berhasil dengan dengan semi virtual, mungkin nanti kita virtual full ya Pak Hendra, nanti mungkin kita akan virtual full Bu pada saat masih kondisi seperti ini, jadi juga itu tolong diinikan, termasuk juga mungkin angka fixnya saja yang sudah pengadaan sarana-prasarananya. Pak Alvin nggak bisa buka video, katanya nggak bisa buka video, nggak bisa buka kamera, luka nuju di mana Pak Alvin? Nanti saja kita akan. Termasuk juga ini mungkin Pak, izin Pak, termasuk juga dengan perlengkapannya, peralatannya, sarana prasarananya juga. Betul. Jadi kalau bisa di perubahan sekarang bisa terwujud yang dari pengadaan webcam, mikrofon, lain sebagainya. Dan kita juga sepertinya harus sudah punya green screen kalau misalnya posisinya seperti ini. Jadi green screen-nya jangan berbentuk kain. Kemarin sih kita beli kain ya kemarin Bu Iska untuk apel nanti yang hari Senin. Tapi diusahakan kita lebih beda lah. Ya harus punya, karena kalau misalnya mau nggak mau di situasi sekarang ke depan kita pasti bakal berhubungan dengan online. Jadi kita juga harus mempersiapkan dari tripod, peralatan, green screen, terus lampu kamera segala macam seperti itu. Mau tidak mau kita harus sudah mempersiapkan itunya mungkin Pak. Kalaupun misalkan tidak di perubahan yang sekarang bisa tidak terwujud, minimal di 2022 itu bisa sudah masuk di situ perlengkapan studio mungkin ya, Pak Rizal. Kalau mohon untuk dimonitor juga Bang Alvin, pengadaan seperti itunya, hal-hal yang pengadaan itu.
Juga termasuk juga mungkin Pak, mohon izin juga ini bagi yang melaksanakan menggunakan aplikasi, sistem dan lain sebagainya yang online seperti ini. Mohon izin juga mungkin Pak, izin dari Bapak juga ini ke BP atau BPP ya Bunia, tolong untuk penambahan kuotanya, kayak misalkan yang Pak Haris online terus nih selama di rumah juga ini memerlukan kuota besar karena setiap hari 2 kali pagi dan sore, terus kemudian dilanjut lagi dengan briefing seperti ini memerlukan kuota juga, walaupun unlimited misalkan seperti itu, tapi tetap kita harus support karena ini berhubungan dengan pekerjaannya. Kemudian juga yang seperti yang mungkin Bu Lia yang selalu membuka sistem mungkin dari bidang-bidang atau dari kita keuangan yang membuka aplikasi membutuhkan itu, ya kita support juga dengan kuota-kuotanya seperti itu. Juga mungkin dari yang lain juga, atau misalkan yang Pak Kaban, Pak Sekban juga kita harus penuhi itu juga semua kuota-kuotanya itu gitu. Walaupun memang yang ada di rumah misalnya unlimited ya bisa saja, tapi secara tidak langsung juga itu sebagian dari melekat dari pekerjaannya juga gitu. Itu mungkin Pak kalau misalnya menurut saya seperti itu juga Pak, harus disupport juga. Ya, gitu. Kalau selama anggarannya kalau selama anggarannya mungkin Pak, apakah masuk ke anggaran mana gitu? Kok eta aja masuk ayat tuh dina kontraknya Bunia atau Pak ini yang untuk pengalihan kuota. Kalau memang tidak, kalau ada sih bisa dikeluarkan, kalau tidak ada kita akalin dari kegiatan yang lain. Ya, seperti itu maksudnya Pak, betul. Kalau saya mah jangan diisi lagi Pak, terus pinuh tadi Pak dari kampusnya dikasih, dari rumah juga ada Pak. Siap, aman Pak, BG insya Allah. Ya, pekan wae. Kang kuota apa di TPA mah emang belum tersedia Pak, kontrak untuk pengadaan kuota tadi kita nih. Paling kita mengakali aja dari kegiatan-kegiatan aja. Sama saja lah dengan satu SPPD juga ya bisa terpenuhi sama terus namanya. Ini hanya bisa, makanya kalau tidak ada dalam anggaran nanti bisa diakalin dari yang lain. Hanya mungkin beberapa orang yang memang urgent. Ya, beberapa orang aja yang memegang aplikasi yang berhubungan dengan sistem online terus seperti ini. Kita harus support itu ya. Untuk pembahasan KUA 2022 Pak, nanti setelah kegiatan Pak Kabid Sosbud nanti kita adakan pertemuan jadi jadwal saja Pak, nanti siang mungkin jam berapa nanti kita Pak Hendra, saya, Bunia, mungkin para BPP dan BP juga nanti kita Zoom meeting saja Pak. Bangga, siap Pak. Pak Dodi, mungkin saya, Pak Hendra, Bunia, Bu Eka, Pak Rizal, mungkin kita nanti bisa ada pertemuan untuk pembahasan mengenai KUAPS kita yang 2022, karena saya belum menerima yang fix setelah diefisiensi seperti apa dan dari yang awalnya seperti apa. Nanti kita bicarakannya, kita jadwal saja nanti siang Pak, biar nanti kita laporan ke Pak Kabannya sudah dalam bentuk ada laporan bahwa kita juga sudah ada pembahasan sebelumnya seperti itu. Siap, mangga Pak. Siap Pak. Ada lagi yang mau memberikan informasi atau tambahan? Oh iya, lupa Pak, untuk penyelesaian SPG saya mohon nanti bisa dikerjakan di rumah saja Pak. Ya. Dan saya mohon SPG yang sampai minimal bulan Juni sudah selesai Pak. Ya teman-teman, BP, NBP, Bunia, dan teman-teman yang lain, tolong Pak Oban yang sesuai dengan rencana yang sudah saya jadwalkan kemarin, sudah saya bagikan pekerjaannya kepada teman-teman semuanya. Ini tolong diselesaikan, dan itu bisa dikerjakan di rumah. Kita bisa komunikasi lewat, kita masih punya Zoom sampai akhir Juli, sampai pertengahan Juli. Nah, iya Pak, betul itu Pak. Sepertinya bakal diperpanjang juga Pak, diperlukan. Ya. Makanya nanti kita bisa perpanjang lagi. Nah nanti dan untuk pekerjaan-pekerjaan di sekretariat, nanti kalau ada yang urgent bisa kita lakukan dengan Google Meet saja. Dan kita tetap terhubung dengan perangkat virtual kita, dan jangan menganggap bahwa ini jangan menganggap ini cuti Pak, jangan menganggap ini libur, bukan. Saya juga jadi punya beban juga. Sekarang headset sudah saya pasang, saya bawa lagi, takut di jalan saya ada apa. Jadi HP semuanya standby ya?
Nah, saya kayak kemarin hilap pas sore apa ya pas kebersihan balong karek inget lu siapa ya pas saya lagi berjibaku kebersihan balong mantep Pak. Ya kebetulan juga Pak kemarin itu berturut-turut Pak dari setelah apel pagi terus briefing internal di sebagian umum, terus dilanjut lagi kan sorenya 3:30 itu pembahasan TAPD, selesainya maghrib, setelah selesai maghrib dilanjut lagi kan tadi malam jam 7:30, jadi ya apel sore juga akhirnya mungkin dilaksanakan mulai hari ini, terus briefing sama yang satpam juga nggak jadi karena terus berantai itu apa virtualnya menggunakan Zoom. Ya. Ya mungkin itu Pak yang dapat kami informasikan dan kami sampaikan, dan sebagai informasi juga bagi rekan-rekan semuanya, dan ini dijadikan juga sebagai bukti evidence juga kita melaksanakan briefing internal dan melaksanakan apel pagi. Silakan untuk di capture masing-masing sebagai bukti pelaksanaan kegiatan hari ini. Dan untuk selanjutnya bagi rekan-rekan semuanya silakan untuk berkoordinasi dengan atasannya langsung terkait pelaksanaan pekerjaannya hari ini. Kalau misalkan kemarin saya sudah memberikan informasi di subbagian umum, silakan untuk mengerjakan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nanti laporannya setelah kita membiasakan insya Allah kalau di subbagian umum mungkin juga sekretariat saja, mungkin ya bukan hanya subbagian umum, sekretariat saja. Nanti setelah selesai apel, jadi diinformasikan yang lainnya jangan langsung keluar, kita langsung aja briefing seperti ini. Untuk pelaksanaan tugasnya, sehingga kita mengetahui ini nanti jadi bahan untuk laporannya. Dan nanti untuk bahan laporan pekerjaannya masing-masing, kita sudah punya pegangan sesuai dengan arahan dan informasi yang seperti yang barusan. Misalkan kalau misalnya di subbagian umum Pak Haris melaksanakan kegiatan, misalkan yang rumah tangga, beberapa yang perubahan, persiapan seperti itu, terus kemudian ada nanti untuk persiapan di 2002-nya seperti apa yang menjadi catatannya, kegiatannya hari ini seperti apa. Kang Ajang melaksanakan yang SPJ-nya di bulan Juni seperti itu, nanti dilampirkan Bu Eka juga sama, menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang SPJ, pelaporan keuangan, BKU dan lain sebagainya. Dan juga yang pengemudi juga kemarin juga sudah disampaikan bagi Pak Wawa, KLN juga sudah diberikan lampiran formulir suratnya, bukan surat, checklist-checklist kegiatannya apa saja nanti ditandatangani, nanti itu yang menjadi bahan juga laporan, dan juga mungkin yang nanti yang di lingkup keuangan juga sama, yang Pak Oban juga nanti mungkin sama seperti itu, dan yang lainnya. Untuk Pak Jamha nanti Pak Jamha saya enggak damang weh heula Kang, pengemutan naon, santai aja weh Akang mah sehat pokokna mah ya. Atur puntenna tacan ngalayat. Tacan teh ngalayat deui yang ninggalan di Pak Jamha ka ditu ka mana? Ka rumah ka ditu. Aduh, atur punten pisan panjenengan Kang, pidoana ti sadayana mugian sehat. Eta panjenengan sadayana hatur nuhun. Bikin waktu khususnya ke Pak Sekban, hatur nuhun arahan sang informasi sang bimbinganna. Akhir kata panginten ngemutan kanggo engke sonten ulah hilap tabuh opateng tetos lebet di room apel sore virtual na Bapeda itu sebagai absensina, karena abdi salajengna panginten ayeuna bade nginformasikeun oge di grup ngawangkong bade nekankan 3 kali, mohon izin panginten Pak, 3 kali. Kalau misalkan tidak mengikuti apel pagi atau apel sore, berarti itu dianggapnya tidak mengikuti apel pagi, berarti tidak hadir paginya. Tidak mengikuti apel sore berarti tidak hadir. Berarti kalau misalnya istilahnya absensi onan itu datang terlambat, kalau misalkan sorenya pulang lebih awal, seperti itu. Berarti dianggapnya seperti itu. Dan nanti kalau 3 kali berturut-turut, misalkan itu tidak hadir, dipersiapkan saja mungkin nanti SP1-nya mungkin. Teguran secara lisan. Ini untuk menjadi perhatian juga bagi kita yang di sekretariat khususnya. Eta panginten Pak, anu biasa hatur nuhun, hatur punten bilih aya cariosan atau tingkah anu kirang sopan, anu kurang berkenan, hatur punten. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan Pak Haris, Bu Eka, sadayana. Pak Jamha, hati-hati, sehat.
Sehat Kang, sehat. Atau nun, Semangat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Haris, Pak Haris, izin live. Mangga, Pak.